Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang dinasti Pallawa di Nusantara, terutama Jawa dan keturunannya. Adapun Resi Sekte Siwa pergi menuju Jawa Timur, menyebarkan agama mereka pada penghulu penduduk setempat di sana. Itulah awal pertama tahun Saka. Di sini telah banyak orang negeri Batara datang ke Pulau Jawa dan pulau-pulau di bumi Nusantara. Oleh karena Dwi Pantara terkenal bumi yang subur, mereka ada yang berdagang, ada yang mengajarkan aturan suci, ada yang menghindari dari bahaya yang dapat membinasakan, seperti yang terjadi di negaranya. Dan karena hal itu besarnya pengungsian ke pulau-pulau di bumi Nusantara. Karena mereka semua berharap kesejahteraan hidup dengan anak istrinya, terutama pendatang. Banyaklah mereka dari dinasti Salankayana dan dinasti Pallawa di bumi negeri Batara. Dua dinasti inilah yang paling banyak yang berdatangan ke sini dengan mengendarai beberapa puluh perahu besar dan kecil. Sebabnya keduanya kerajaan dinasti Salankayana dan dinasti Pallawa telah dikalahkan oleh Raja Maurya Samudragupta. Namanya dalam pertempuran sangat berkuasa. Sang Gupta di bumi negeri Batara. Tingkah laku tak baik, tiada belas kasihan, bengis terhadap musuhnya, karenanya beserta keluarga dan beberapa orang petinggi dan rakyatnya dari kedua dinasti yang kalah mengungsi mencari menghindari kematian. Adapun saat pertempuran pada 270 tahun di tahun Saka 277 sampai dengan 355 Masehi, kendati pun kerajaan mereka telah dikalahkan, tetapi kerajaan tak sirna dari muka bumi, hanya saja yang kalah menjadi jajahan kekuasaan si pemenang. Sementara penduduk di negeri Pallawa dan negeri Salankayana, di tempat tinggalnya, mereka sangatlah menderita dan banyak yang meninggal karena beban kesengsaraan yang senantiasa didapat. Itu perbedaan yang dibawa pengabdi, yakni Sang Gupta Drepa atau Raja Gupta telah banyak membunuh penduduk yang dianggap berdosa. Si pemenang perang mengalahkan dan menjajah terhadap penduduk yang kalah perang yang telah banyak bala tentara dan petinggi, yakni dari tentara yang rendah, menengah, utama gugur saat berperang. Juga banyak perampok kota yang dikalahkan. Sedangkan sang raja yang dijajah negaranya mengungsi, mengasingkan diri ke hutan Balantara beserta anak istrinya dengan mengiringnya dan pejabat tingginya, pengawal dan pasukan bersenjata, pasukan pemanah. Kala itu Maharaja Maurya bergelar penopatan Samudragupta besar. Di bawahnya raja yang berkuasa di kota di tanah Batara. Adapun dinasti Salankayana yang rajanya bergelar penopatan Sang Wisnugopa, yang kedua kerajaan dijajah oleh Raja Samudragupta. Ialah kalah saat berperang pada 267 di tahun Saka 267 sampai dengan 345 sebelum Masehi. Selanjutnya anak cucu sang sanak saudara serta keluarga sang raja Hastiwarman menyebar ke beberapa negara, berpencar sendiri sesuai keinginan mereka masing-masing, sebab mereka berhadap hidup dan meneruskan kebanggaan sebagai bangsawan sebagaimana dinasti mereka semula di masa lampau. Demikian juga sang Raja Wisnugopa dari dinasti Pallawan, tetapi dinasti Warman selanjutnya banyak yang menjadi raja, yaitu di Nusantara dan banyak juga di lain negara.
Di antaranya dinasti Warman yang ada di Jawa Barat, yakni Sang Dewa Warman. Menjadi raja pesisir, ia menjaga gerbang laut barat. Bukankah banyak perahu dari barat ke timur berhenti sementara? Lantas perahu itu memberi persembahan pada sang raja. Banyak pesisir dijaga oleh pengikutnya, yakni di pesisir Jawa Barat, Pulau Api, dan pesisir Suwarnabumi Selatan ada perompak mengendarai perahu hendak merebut kekuasaannya lalu memeranginya. Tetapi bajak laut itu dikalahkan dan terbunuh oleh Sang Dewa Warman saat bertempur. Sirnalah ia sang perompak beserta semua pengikutnya. Sang Dewa Warman adalah yang terhebat, luar biasa, raja maha berani, mahir dalam berperang. Adapun Sang Dewa Warman dari dinasti Pallawa datang ke Jawa Barat pertama sebenarnya dengan tujuan yaitu usaha niaga dan jasa. Ia senantiasa datang kemari, pulang membawa gulai-gulaian ke negaranya. Di sini telah bersahabat dengan penduduk pesisir Jawa Barat, Nusa Api, dan Sumatera bagian selatan, lalu menjadi ratu kecil di pesisir Jawa Barat. Sebab kedatangannya di sini membawa pengikutnya dan anak istrinya. Para pengiring itu dengan membawa bermacam senjata sebagai utusan Raja Pallawa Sang Wisnugopa di negeri Batara. Selanjutnya terkisahkan Sang Maharsi mumpuni dengan kelompok biksunya menuju Jawa Barat dengan mengendarai beberapa puluh perahu. Bukankah ia beserta beberapa ratus abdinya? Kedatangannya oleh orang pribumi disambut gembira, sebab Sang Maharsi adalah guru besar agama dan orang yang unggul, bertindak bijaksana di kelompoknya, dan orang penting dari sekian banyak resi. Serta pula pada saat itu derajatnya tinggi seperti raja, termasuk untuk keluarga dari Sang Hastiawarman, Raja Calankayana di negeri Batara. Kemudian mereka menetap di Jawa Barat. Dibuatnya desa di dekat sungai karena dia berkekuatan magis menjadi harapan oleh penghulu desa-desa sekitarnya. Lalu berdirilah kerajaan di situ dengan diberi nama Tarumanagara. Desa itu dijadikan ibu kota bernama Jaya Singapura. Selanjutnya dikisahkan sang Raja Dewa Warman beranak beberapa orang, seorang di antaranya perempuan sempurna kecantikan wajahnya seperti bulan purnama. Lantas anak Sang Dewa Warman diperisti oleh sang raja diraja guru, yakni Sang Maharsi Jaya Singawarman namanya, yang lain yaitu Raja Tarumanagara serta guru besar. Adapun anak Sang Dewa Warman yang lelaki tinggal di Bakulapura. Beliau bergelar Sang Aswawarman. Setelah beberapa lama ia di sana, lantas Sang Aswawarman beristri dengan anak Sang Kudungga, yakni sang penghulu desa Bumiputra di sana. Anak Sang Dewa Warman lainnya ada yang tinggal di Suwarnabumi, selanjutnya beranak cucu di sana dan menurunkan raja-raja Suwarnabumi kemudian. Ada yang keluarganya yang menetap di bumi Yawana dan Hujung Mendini. Ada putra Sang Dewa Warman yang menggantikan ayahandanya. Bahkan setelah Sang Dewa Warman mangkat, wilayahnya mengabdi kepada kerajaan Tarumanagara. Setelah lama Tarumanagara menjadi negara, semakin besar wibawa kerajaan di Jawa Barat. Demikian juga Sang Aswawarman menjadi raja yang besar di bawahnya di Bakulapura. Demikian juga anak cucu Sang Dewa Warman kelak menjadi raja besar di bawahnya di Suwarnabumi. Ia cikal bakal yang menurunkan Demikian juga anak cucu Sang Dewa Warman kelak menjadi raja besar di wibawanya di
Suwarna Bumi. Ia cikal bakal yang menurunkan penguasa yang ada di Suwarna Bumi, sebab cucunya Sang Dewa Warman beristri dengan anaknya yang penghulu di sana. Demikian pula kelak di antaranya Aditya Warman terhitung anak cucunya yang Dewa Warman adalah istrinya yang Sang Dewa Warman itu putri Sang Brahmana Calankayana di tanah Batara. Sang Dewa Warman disebut Sang Raja. Sang Dewa Warman disebut Sang Raja di di Jawa Barat, sedangkan kerajaannya bernama Rajapura di tepi laut. Pada saat itu keadaan penduduk di situ makmur sejahtera. Aturan suci agama senantiasa dipuja dan dipelihara serta dijalankan dengan baik. Oleh mereka di antara penduduk ada yang memuja Sang Hyang Wisnu tak seberapa, ada yang memuja Sang Hyang Siwa, ada yang memuja Sang Hyang Saiwa Suta, yakni Sang Hyang Ganesha. Ada yang memuja Siwa dan Wisnu. Meskipun demikian, Sang Hyang Ganesha ini banyak kelompok menjadi abdinya. Sedangkan pekerjaannya penduduk di antaranya berburu, berniaga dan jasa mencari ikan di tengah lautan dan tepi pantai, memelihara satwa dan menambah buahan serta lainnya. Sang raja membuat candi serta persemayaman Siwa Mahadewa bermahkota bulan sabit dan Sang Hyang Ganesha putra Siwa juga Sang Hyang Wisnu untuk mereka wasnawa atau memuja Wisnu. Sebab mereka semuanya penduduk sama-sama menginginkan hidup sehat senantiasa karena mereka semua berusaha hendak meminta dijauhkan dari kesukaran dan mara bahaya. Tersebutlah beberapa lamanya desa Taruma menjadi negara. Antara 10 tahun Sang Maharesi sempurna yakni Jaya Singawarman senantiasa negaranya menjadi sebuah kerajaan. Kemudian terkenal dengan nama Tarumanegara. Lantas ia menjadi sang raja di raja, guru yang berkuasa di kerajaan itu. Setelah ia menjadi raja di raja, guru di kerajaan Tarumanegara, lamanya sekitar 24 tahun, beliau mengangkat pada 304 di tahun Saka sampai dengan 382 tahun selanjutnya digantikan oleh putranya Sang Dewa Warman. Darmawarman dan gelar penobatan Sang Raja Resi Darmawarman. Demikian ia namai sebab ia berkuasa atas peraturan keprabuan Tarumanagara. Juga sebagai pemimpin semua pemuka agama di situ. Kendati demikian penduduk yang ada di desa-desa Tarumanagara banyaklah yang memuja roh nenek moyang, yakni memuja dengan memanggil nenek moyang atau leluhur mereka, sebab mereka mengikuti apa yang berlaku di awal-awal ia sang raja resi senantiasa berupaya mengajarkan agamanya kepada sang pemimpin desa dan penduduk seluruh Tarumanagara. Oleh karena itu ia sang raja resi mendatangkan Brahmana dari negara Batara. Kendati demikian, penduduk tidak seluruhnya menganut agama Sang Brahmana. Banyaklah mereka penduduk memuja roh nenek moyang. Karenanya dalam agama mereka kedudukan pribumi menjadi empat jenis, yaitu awal mula pertama Sang Hyang Brahmana, kedua Sang Kesatria, ketiga Sang Warsya, dan keempat Sang Sudra. Demikian manusia itu berbeda-beda antara orang rendah, menengah, utama. Oleh sebab itu penduduk kaum rendah alangkah teguh menggenggam pada agamanya Sang Rajarsi. Ia menjadi Raja Tarumanagara hanya 13 tahun. Beliau disebut oleh anak cucu Sang Dumah yang bersemayam di candi di tepi sungai Chandrabaga, sedangkan raja di raja guru tersebut Sang Lumah di candi di tepi sungai Gomati.
Oke, sekian kisah cerita yang saya ceritakan tentang sejarah dinasti Palwa di Nusantara, terutama Jawa dan keturunannya. Semoga cerita saya yang terpatah-patah ini atau yang nggak jelas ini menambah wawasan sedulur semua ya. Tetap dukung terus channel Cinarita Nusantara agar berkembang dan menebar pengetahuan sejarah di Nusantara ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.